Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel YouTube Alan Maulana. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulana Muhtar Hadi, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Madura dengan NIM 24384021018. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah yang berjudul Sumber Hukum Islam Ijma' sebagai Hujjah. Sebelumnya pengertian tentang ijma' terlebih dahulu. Secara istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad mengenai suatu hukum syar'i. Ijtihad ulama yang disebutkan merupakan ijtihad kolektif untuk menjawab persoalan yang tidak secara jelas atau eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dasar-dasar hukum ijma' dapat diakui sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Sunnah memiliki landasan. Yang pertama adalah Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 115 dan Surah Al-Imran ayat 103. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga adalah akal dan nalar. Selanjutnya adalah rukun-rukun ijma'. Dianggap sah jika memenuhi rukun-rukun tersebut. Yang pertama adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari berbagai wilayah. Yang kedua adalah kesepakatan yang jelas, yang bukan secara diam-diam atau dugaan. Yang ketiga, pelakunya adalah mujtahid dan bukan ulama biasa. Yang keempat, objeknya adalah hukum syariat atas persoalan tertentu. Selanjutnya adalah macam-macam ijma'. Macam-macam ijma' dibedakan dari berbagai hal. Yang pertama menurut caranya, yang kedua menurut tingkat keyakinan, dan yang terakhir menurut pelaku. Menurut caranya, macam-macam ijma' memiliki dua cara. Yang pertama adalah ijma' bayani atau ijma' sarih, yang merupakan ijma' yang disampaikan secara jelas. Yang kedua adalah ijma' sukuti, ijma' yang disampaikan oleh sebagian ulama yang berpendapat dan sebagian yang lain itu diam. Selanjutnya, macam-macam ijma' menurut tingkat keyakinan itu ada dua. Yang pertama ijma' qot'i, yang hasilnya diyakini benar dan tidak bisa diubah. Sedangkan yang kedua adalah ijma' dzanni, yang mana hasilnya memungkinkan bisa berbeda di lain waktu. Dan yang terakhir adalah macam-macam ijma' menurut pelaku. Di sini ada beberapa: ijma' pada masa sahabat, ijma' khulafaur rasyidin, ijma' ulama Madinah atau Kufah, dan ijma' lain yang disebutkan dalam makalah. Lalu selanjutnya adalah objek ijma'. Objek ijma' di sini adalah hal-hal yang tidak memiliki ketentuan langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi objek yang dimaksud adalah beberapa hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ijma' datang untuk membahas itu, tapi landasannya tetap kepada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya berharap dengan adanya video ini bisa memenuhi tugas mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Samsul Arifin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.